ketika di D nggak mau maju, jangan langsung digas. Jadi kondisi seperti ini munculnya ketika dingin saja Pak Taufik. Nah kalau mangkokan kampas kala nanti ketika berjalan, dia biasanya perpindahan itu menjadi menghentak. Masalah kecil ini tadi, itu menjadi masalah besar, akhirnya body control valve harus ganti, kemudian solenoidnya misalnya dia bisa saja mati. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Mas Ardi, kemarin kita buat konten tentang Matic ya Mas ya? Oh iya betul Pak. Yang terakhir tuh Matic kebocoran di apa pendingin, steam pendingin. Oh iya, yang masalah CVT ya, coolernya dia bocor ya. Iya. Betul. Nah, di video tersebut kita ngebahas soal bagaimana kendala apabila mobil tersebut, Matic tersebut sedang delay. Oh ya. Nah, tapi kita nggak praktek ya. Oh iya. Nah, gimana Mas kalau kita buat prakteknya? Ya. Biar sobat di AHPdia ini, kalau terjadi mobil mereka sedang delay Matic, nah mereka menggunakan cara ini dan berarti prosesnya akan lebih aman buat mereka. Siap. Oke. Tapi ini mobil sehat Pak? Nggak apa-apa ya? Ini yang montir siapa tuh sebenarnya? Nggak, maksudnya saya ngasih tahu, tapi ini mobilnya sehat. Oke. Gitu. Ini ceritanya mobilnya nggak sehat. Oh ceritanya. iya. Jadi gini, umumnya terjadi mobil-mobil yang Matic konvensional terjadi delay itu adalah ketika kita memasukkan posisi D, tapi mobil tersebut tidak kunjung jalan. Jadi mobil Matic konvensional ketika dia sudah masuk D, dia nggak jalan, berarti Maticnya bermasalah teman-teman. Contoh, ini contohnya saja ya. Ini sebenarnya mobilnya sehat. Contohnya adalah kondisi R gini, dia mau mundur. Tapi begitu dia masuk ke D, nah ini dia nggak nyantol, nggak maju. Ini nggak maju, berarti kalau nggak maju berarti dia ada masalah. Nah terlebih kalau misalnya dia di gini, ini di D nggak mau maju, di 2 juga nggak mau maju, di 1 baru mau maju. Nah, berarti di sini yang bermasalah adalah seal-nya, seal pistonnya dia bermasalah. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kan kadang kawan-kawan ini mungkin nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri saja. Yang saya tahu kan cuma kalau udah D nggak mau maju, wah ini apa ini? Nah gitu Mas. Oh iya benar. Jadi gini, ketika di D nggak mau maju, jangan langsung digas. Oh. Kan kalau Matic normal itu kan dia kan kondisinya di D gini, terus rem dilepaskan, itu kan dia mau jalan sendiri Pak. Iya. Ini saya tahan karena depan pohon Pak. Ini Mas, pohon di depan kawan-kawan. Pohon besar. Jadi ini kalau dia misalnya normal, ini misalnya gini, nah, ini handrem saya tarik ya. Ini saya lepas, ini rem seperti ini aja, dia jalan. Iya. Nah, tadi kondisi Pak Taufik bertanya, kalau misalnya dia udah masukkan D tapi nggak mau jalan, yang harus dilakukan apa? Jangan digas dulu. Oke. Kayak gitu. Coba kita masukkan ke 1 dulu. Oh, pindah ke 1 ya? Nah, pindah ke 1. Kalau dia masih mau maju, maka kita menggunakan 1 dulu. Kemudian kita gas, maju. Lalu kemudian setelah maju, mungkin RPM-nya di sini udah 1500. Ini kita dorong ke 2. Di sini selektornya kita dorong ke 2. Nah, kalau dia didorong ke 2, dia di 2 sini dia masih mau nyantol ke step berikutnya, pindah ke gigi 2, berarti mobil tersebut kondisi panas, kemungkinan di D masih mau maju. Jadi kondisi seperti ini munculnya ketika dingin saja Pak Taufik. Ketika dingin saja, awal starter sering nyala seperti itu, kemudian dia kita masukkan D nggak mau respon. Tapi ketika dia masuk gigi 1 seperti ini, kemudian mobilnya tersebut kita lepas remnya, dia jalan. Lalu setelah jalan kita tambahkan gas sedikit, kemudian dia RPM-nya mendekati 2000, kita pindah ke 2. Ini kan 1 ya? Iya. Nah kita pindah ke 2 gini, dia mau pindah dari 1 ke 2, kemudian kita pindah D. Nah nanti mendekati RPM 2000 dia pindah ke gigi 3, maka kondisi tersebut seal-nya itu baru ini ya, gejala. Oh, baru gejala. Baru gejala. Nah itu masih bisa ditreatment. Kita kan pernah treatment Matic ya. Oh iya. Nah, itu masih bisa ditreatment. Nah, kenapa di D nggak boleh digas? Ya gitu kan Pak Taufik kan nanya, betul. apa yang harus kita lakukan? Gitu. Jangan digas. Karena kalau di D kemudian dia masih nggak mau nyantol, kita gas, maka dikhawatirkan nanti itu kan piston itu dia karena nggak mau terdorong Pak.
Nah, betul. Dikarenakan sealnya di sekeliling piston itu ada seal. Sealnya itu dia sudah mulai aus ya. Dia nggak mau mekar atau dia ada kebocoran di area seal. Nanti kalau misalnya RPM tersebut ditinggikan, otomatis tekanannya oli matic itu akan tinggi. Iya. Ketika tekanan oli matic itu tadi mau tinggi, piston seketika mendorong, tapi RPM yang didapat dari mesin itu tinggi. Wow. Nah, itu bisa merusak yang namanya planetary gear di dalamnya. Kemudian dia punya kampas seketika dia akan terhimpit, kemudian mangkokan kampasnya yang kalah biasanya. Nah, kalau mangkokan kampas kalah, nanti ketika berjalan dia biasanya perpindahan itu menjadi menghentak. Kemudian dia RPM untuk pindahnya itu tinggi. Nah, itu yang terjadi masalah di situ. Seperti itu. Jadi ketika di D itu dia nggak mau jalan, sebaiknya jangan digas. Khawatirnya nanti digas ketika RPM-nya tinggi, nyantol, kemudian dia akan posisinya di internal matic itu tadi akan mengalami kerusakan yang parah. Sebaiknya dimasukkan ke gigi 1 dulu. Nah, Mas Ardi, pada saat kita pindah ke gigi 1 nih, di posisi apa? Ada yang lain punya nomornya nomor 1 tuh gimana, Mas, kalau di mobil lain tuh? Ya, mobil lain ada yang D, ada yang L. Oh, ada D, ada L. Ada yang D, ada yang L. Atau mungkin ada yang D, kemudian ada 3, ada 2, 1. Oke. Ada juga, tergantung. Mas Ardi, ini pertanyaan saya, pada saat kita sudah meletakkan tuas maticnya di nomor 1, itu berapa lama kita menjalankan dengan posisi di gigi 1 tersebut? Jangan lebih dari 2000 RPM. Tapi berapa kilo? Yang penting dia kalau udah mau 2000 RPM, Pak, itu dia kan sebenarnya itu udah limit gigi 1. Oh, 2000 RPM itu. Okay. Makanya kalau matic itu ketika dia di D, kemudian jalan mendekati RPM 2000 atau mungkin 1500-an lah. Itu dia RPM gini, 1500, dia akan turun. Nah, turunnya ini adalah pindah ke gigi 2 secara otomatis. Nah, kalau misalnya dia kondisinya di 1 seperti ini, kemudian nanti dia udah mendekati 2000, ini kan kita pindah ke 2. Nah, kalau dia masih mau berpindah, maka hal tersebut masih bisa kita lakukan treatment lah ya. Tapi kalau dia benar-benar nggak mau pindah, maka sebaiknya dilakukan overhaul matic, diganti sealnya. Kenapa harus segera diganti, dibongkar matic, diganti sealnya? Khawatirnya nanti kampas tersebut akan aus. Karena dia RPM-nya terlalu tinggi, kampasnya nanti akan kampas biasanya yang low and reverse ya. Itu dia akan cepat aus. Dan ketika dia aus, platnya akan termakan. Nanti kalau platnya termakan, lama-lama kan aus tuh menghasilkan ini Pak, sejenis kayak gram-gram. Karena nanti kampasnya habis, kena displaynya juga tergesek dengan kampas yang habis itu tadi, itu kan akan menghasilkan gram-gram. Gram-gramnya ini akan tersirkulasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh penjuru matic. Nah, kalau udah tersirkulasi ke seluruh penjuru matic, nanti kayak body control valve-nya menjadi macet, kemudian nanti di sana ada line pressure-nya menjadi buntu, ada banyak rentetan masalah dari masalah kecil ini tadi, itu menjadi masalah besar. Akhirnya body control valve harus ganti, kemudian solenoidnya misalnya dia bisa saja mati karena dia bekerja lebih keras ya. Kemudian itu tadi displaynya juga harus ganti sampai ke rumah-rumahan kopling. Akhirnya yang diganti semakin banyak ya. Untuk itu ketika hal tersebut terjadi, sebaiknya dilakukan treatment dulu. Kalau treatment udah nggak berhasil, maka dilakukan pembongkaran. Baik, Mas Andi, ini kan posisi seperti yang tadi kita ceritakan, delay ya? Ya, delay. Masalah delay pada matic ini. Nah, itu tiba-tiba terjadi atau memang sudah lama hal itu yang kita tidak ketahui sebenarnya sebagai pemilik? Dari normal menjadi delay, tiba-tiba terjadi iya. Jadi mungkin kita kilometernya ya, apalagi kalau udah 150.000 kilo ya. Kilometernya udah 150.000 kilo, mobilnya udah di atas 10 tahun. Matic. Nah, itu kemudian ketika dia di D seperti ini, loh kok tiba-tiba nggak respon. Nah, kan tiba-tiba. Itu sebenarnya tiba-tiba nggak respon itu sebenarnya tanda-tanda di antara seal-nya bermasalah. Itu sudah jadi tiba-tiba itu tanda-tanda ya? Nah, tiba-tiba tanda-tanda. Jadi kalau tiba-tiba dia udah nggak mau respon di D ketika mesin dingin, maka itu adalah tanda-tanda seal pistonnya itu sudah mulai aus. Kalau seal piston sudah mulai aus, sebaiknya segera dilakukan treatment. Kalau treatment dia masih berhasil, maka siapkan budget. Berarti ini treatment nih hanya sesaat nih. Ya mungkin bisa bertahan cuman 10-20.000 kilo atau sekitar 1 tahun lah maksimal lamanya.
Tapi ketika ini sudah terjadi, maka kita harus siap-siap budget. Ketika itu nanti di D dia nggak respon juga, berarti mobil tersebut sudah di treatment, harus dilakukan pembongkaran matic sebelum terjadi hal-hal yang kayak tadi saya sebutkan, lebih parah. Nanti kalau udah lebih parah, ada dua solusi. Solusi pertama diganti dengan biaya yang membengkak, atau solusi kedua diganti matic second dari negara tetangga. Seperti itu. Mas, untuk biaya paling murah yang kasus seperti ini berapa rupiah, Mas? Ya, treatment 200.000 paling ya. Oke, 200.000. Kemudian kalau misalnya dia sampai overhaul matic, itu minimal 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Matic. Ya, itu nanti kalau misalnya dia harus ganti seal dan juga kampas, ya mungkin di kisaran 4 sampai dengan 8 jutaan. 4 sampai 8 juta. Itu berlaku untuk matic mobil yang kecil. Konvensional. Konvensional yang kecil, yang besar? Yang kecil. Oh, yang kecil. Yang besar ini apa nih, Pak? Besar itu Scania. Dikit ya. Iya kayak gitu. Oke. Mas Ardi, tadi pas gigi 1 ada yang jalan. Ya. Kalau ada yang nggak jalan? Kalau ada yang nggak jalan, misalnya udah di D ya, kemudian dia nggak jalan, akhirnya pindah 1, kadang kan masih jalan. Ada juga yang nggak jalan. Kalau misalnya dia sampai parah nggak bisa jalan, berarti di sistem pelumasan yang di sistem matic yang mendorong oli tersebut mendorong piston, itu berarti ada kebuntuan. Bisa jadi buntu, bisa jadi solenoidnya nggak main. Bisa jadi juga kampasnya habis. Oh, kampas juga bisa? Ya, kampas habis juga bisa. Jadi dia mungkin solenoidnya udah membuka saluran, kemudian di sana pelunyar-pelunyarnya udah terbuka, kemudian oli sudah sampai ke piston, tapi pistonnya ngedorong kampasnya habis. Nah, itu juga bisa. Kalau udah seperti ini, mobil harus dibawa ke bengkel spesialis matic, dibongkar maticnya, dilakukan perbaikan. Oke, baik. Mas, untuk proses penggantian seperti ini butuh berapa waktu, Mas? Itu mulai dari 2 hari sampai dengan 1 mingguan. Tergantung sih, ketika dia spare partnya ready, maka itu bisa 2 harian selesai. Tapi kalau misalnya dia spare partnya nggak ready, itu bisa sampai seminggu, bisa sampai berbulan-bulan. Wow. Kalau yang paling sering mobil kasus matic seperti ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Karena kan gini, 2 hari itu adalah waktu tercepat. Misalnya ketika kita bongkar, kemudian body control valve-nya ternyata nggak ada masalah. Jadi kita semprot, kondisi lepas body control valve, Pak. Kemudian line pressure-nya kita semprot angin, pistonnya nggak respon. Akhirnya cuma ganti seal piston kan, akhirnya turun transmisi, bongkar, pasang lagi, itu 2 hari kelar. Tapi kalau sampai body control valve-nya dia bermasalah, macet, kita lakukan pembacaan data monitor, dia nggak main, mungkin dia posisinya main. Secara TCM udah ngirim perintah untuk pindah ke gigi 2, tapi di sana di body control valve-nya nggak membuka. Jika body control valve untuk piston atau pelunyarnya itu udah macet, maka itu harus dilakukan pembongkaran. Nah, ini juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi paling nggak sekitar semingguan lah untuk melakukan perbaikan seperti itu. Baik, mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton video ini bisa paham ya, Mas ya? Ya, betul, Pak. Biar terhindar dari perbaikan yang sebenarnya sedikit akhirnya jadi besar. Jadi besar karena memang dia kondisi yang seharusnya digunakan dengan cara smooth itu karena dia di D nggak langsung jalan, asal gas, RPM tinggi, akhirnya itu menjadi masalah buat dia. Seperti itu, masalah yang lebih besar artinya. Semoga video ini bermanfaat dari kita, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.